Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aplikasi media pembelajaran yang terdiri dari Nadila Khairunisa, Risma Aprilia Ningrum, Afira Pradina, Awanda Mutiara, dan Rizky Wibowo. Ada beberapa aplikasi selain PowerPoint, kira-kira ada 15 aplikasi, namun kami hanya mempresentasikan 5, yaitu Image, Visma, Prezi, HiQdex, dan Zoho. Yang pertama ada Image. Image merupakan software as service, dikembangkan oleh Moti Nisani dan Shai Schwartz pada tahun 2005. Image adalah aplikasi yang ditujukan untuk orang-orang yang ingin membuat presentasi yang singkat dan mudah. Image dilengkapi dengan fitur-fitur lebih kaya dari PowerPoint dan menawarkan sebuah slide presentasi yang tidak hanya mudah saja, namun menjadi lebih menarik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Image. Kelebihan yang pertama, terdapat alat penerjemah otomatis multi-device atau dapat melihat dan mengedit berbagai device. Tersedia berbagai template baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Mudah digunakan, dan kekurangannya, untuk menggunakan Image harus melalui tahap registrasi. Yang kedua, ada penambahan biaya untuk paket premium. Yang ketiga, tidak akan bekerja dengan lancar pada komputer lama. Di sini dapat dilihat ada 3 tampilan Image. Yang pertama itu gambar 1 tentang tampilan utama dari Image, gambar 2 tahap-tahap dari penggunaan Image, dan gambar ketiga itu fitur-fitur yang terdapat dalam Image. Di sini terdapat langkah-langkah berserta gambarnya ya. Yang pertama, buka Google terlebih dahulu. Yang kedua, tulis Image Presentation atau Image. Setelah itu klik Image Online Presentation. Lalu isi email dan buat password. Setelah itu pilih Sign Up. Pilih Create New Presentation. Kemudian, jika sudah menemukan gambar seperti yang terdapat pada gambar, disajikan untuk memilih template sesuka. Klik pada template. Kemudian klik Choose. Kemudian muncul slide pertama seperti gambar. Dapat mengubah tulisan pada slide sesuai dengan materi yang akan dipresentasikan. Jika ingin menambah slide, klik pada sisi pojok kiri, yaitu tanda plus. Tentukan slide yang ingin kamu pilih karena banyak motif. Jika ingin memasukkan gambar, klik pada gambar atau image, terus pilih Browse from Computer atau from Link. Kemudian, jika ingin memasukkan video atau audio, MP3, MP4, dan lain-lain, klik Media, terus pilih Select a Video or Audio, klik Browse. Kemudian, jika sudah selesai membuat presentasi, klik Save. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Mutiara Nur Karimah, NPM 03717122. Saya sendiri akan mempresentasikan tentang aplikasi media pembelajaran bernama HiQdex. HiQdex ini aplikasi termudah dan tercepat, cuman kesulitannya perbayar ya. Nah, di sini kita bisa disebutnya Instagram or off-page desk, di mana dinobatkan salah satunya dari 50 situs teratas oleh Time Magazine. Dan di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam aplikasi ini. Nah, di sini ada kelebihan-kelebihan pada aplikasi ini. Salah satunya membuat tampilan yang sempurna dengan memilih dari berbagai tema yang indah. Kemudian di sini ada memilih latar belakang yang sempurna untuk kata-kata atau kalimat-kalimat dari jutaan foto yang berkualitas tinggi dengan lisensi bebas Creative Commons. Kemudian
Di sini memiliki fitur untuk membuat grafik lingkaran, grafik batang, grafik garis ataupun chart, itu untuk memudahkan menampilkan suatu data berbentuk angka. Kemudian di sini juga dapat diekspor menjadi file PowerPoint, PDF ataupun Keynote. Di sini juga kita bisa menayangkan file tersebut dalam bentuk iPad, proyektor, smartphone atau sumber-sumber jenis browser lainnya. Nah, kita juga bisa mengontrol siapa saja yang melihat aplikasi atau file yang telah kita buat di media sosial. Nah, di sini juga ada kekurangan pada aplikasi ini, di mana ada 2 yang saya ketahui sendiri. Salah satunya kita tidak bisa mengubah ukuran font dalam pembuatan presentasi slide ini. Kemudian di sini juga kita nggak bisa mengunduh secara bebas, kita harus berbayar dulu, kita harus mendaftar ulang, harus memiliki aplikasi tersebut dengan login Facebook, Twitter ataupun email kita sendiri ya. Haiku-desu. Bisa kita lihat ini profil awalnya seperti ini, lambangnya, simbolnya, pembuatannya. Kemudian di sini kita memulai membuka internet, kemudian mengetik Haiku-desu, muncullah profil seperti ini dengan tanda panah ini untuk membuat slide baru. Kemudian tanda panah kanan kiri ini kita dapat bebas menampilkan slide ini dari ke kanan, dari kiri ke kiri. Dan di sini juga ada tanda panah X di mana kita bisa menghapus file tersebut. Dan di sini ada beberapa bantuan yang bisa kita andalkan yang sebelumnya kita tidak bisa mengetahui apa itu Haiku-desu. Nah, ini langkah pembuatannya bisa ada dalam bantuan tersebut. Kemudian jika kita ingin membuat slide baru, kita cukup klik edit. Kemudian di sini ada berbagai tema-tema yang ada nih, bisa kita lihat. Kita image filter di mana kita bebas memilih tema. Kemudian di sini muncul slide-slide-nya. Kalau ingin menambahkan slide baru bisa tanda panah ini, tanda plus ya. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan teks. Di sisi kiri pojok atas ada icon simbol T gede dan T kecil. Di sini juga bisa menambahkan gambar. Di bawah simbol T besar T kecil ini ada icon foto. Bisa menambahkan banyak foto atau gambar yang kita sukain. Dan di sini juga kita dapat menyesuaikan bebas posisi gambar tersebut. Di bawah icon foto ya. Oke, ini. Kemudian di sini jika ada catatan-catatan yang perlu kita sampaikan baik secara pribadi ataupun umum, di sini ada simbol tanda dokumen ini berwarna kuning. Di sini keterangannya add notes, public notes atau private notes. Oke. Di sini juga kita dapat menghapus atau mengulang kembali cara membuat presentasi file baru kita. Di sini ada copy dan delete. Di sini juga ada bantuan-bantuan yang sebelumnya kita dapat memudahkan membuat slide ini, ada di tanda tanya panah. Ini di atas bagian atas ya. Di sini juga selain membentuk dan membuat slide berbentuk gambar atau foto, di sini juga bisa grafik custom. Ada 3 grafik yang saya ketahui, salah satunya grafik batang, yang kedua pie chart, yang ketiga grafik stat. Kemudian di sini ada langkah membuat Haiku-desu. Kita di internet mengetik Haiku-desu lalu muncul profil seperti ini. Jika sebelumnya kita tidak memiliki dan sebelumnya tidak mempunyai login Haiku-desu ini, kita sign out ini dari Facebook, Twitter ataupun email. Jika sudah memiliki aplikasi ini, kita cukup sign in email kita dan password. Di sini muncul profilnya. Kita ingin membuat file baru nih, cukup create new desk. Di sini hijau tanda panah bawah ya. Nih, oke. Kemudian di sini muncul nih
profil-profil seperti PowerPoint lain sebelumnya. Kita mau menyeleksi tipe-tipe slide-nya nih, kita bebas. Di simbol kiri TNT bisa menambahkan teks juga di sini. Kemudian di sini bisa menambahkan gambar di bawah simbol TNT ini. Kemudian bisa menyesuaikannya di sini. Lalu posisi kita di catatan-catatan ini atau mengganti atau merubah layout di sini di bawah icon foto. Dan di sini juga bisa memposisikan secara benar, secara bebas layout ini nih di sini. Oke. Seperti ini jadinya. Dan kalau kita mau menambahkan slide baru, di sini ada tanda panah paling bawah ya. Kemudian jika selesai membuat presentasi ini, kita dapat mengunduh atau mendownload dan menyimpan hasil presentasi ini di atas ini. Ini ada contoh dari Google oleh siapa namanya nih? Nih ya, di bawah nih ada nih ya. Nah, di sini ada pengaturan. Misalkan tersedia ada video ataupun audio, kita bisa mengukur lamanya slide ini. Bisa 5 detik, 10 detik, 15 detik, 20 detik, dan bisa play. Ini pengaturannya. Di sini ada berbagai file yang telah dibuat dari pemilik aslinya. Nih. Ada 13 slide. Oke. Terus di sini layar penuh penggunaannya. Oke. Seperti ini. Oke, seperti ini. Dan kita cukup membayar aplikasi ini kita membayar nih. Tuh, seperti ini. Bentuknya bisa PPT, PDF ataupun Keynote. Nih seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Nah, kita tidak bisa bebas mengunduh file tersebut. Kita juga bisa membayar. Ada dua ketentuan berbayarnya. Ada Pro segini $9,9 per bulan. Kemudian ada yang premium, harganya segini. Bisa kita lihat. Oke, seperti itu. Jadi tidak bisa gampang mendownload file milik orang. Jadi kita benar-benar harus bisa dan harus mempunyai aplikasi ini dengan membayar yang tadi disebutkan, yang tadi dilanjutin. Oke, seperti itu contohnya dari Google. Terima kasih. Ini adalah aplikasi Prezi. Prezi adalah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain untuk presentasi, Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagai ide di atas kanvas virtual. Prezi juga digunakan sebagai alat untuk membuat presentasi bentuk linear maupun non-linear, yaitu presentasi terstruktur sebagai contoh dari presentasi linear atau peta pikiran mind map sebagai contoh dari presentasi non-linear. Adapun produk-produk aplikasi Prezi ada 3, yaitu Prezi Desktop, Prezi Meeting, dan penampilan Prezi pada iPad. Adapun fitur-fiturnya yang terdapat pada Prezi, Pan dan Zoom, import media, set pelengkap presentasi online dan offline, kerjasama, dan buat alur cerita. Dan tampilan pada Prezi bisa kalian lihat pada PowerPoint yang kami buat. Fungsi yang terdapat dalam Prezi, yang pertama adalah dari Prezi Blade untuk fungsi mengetik teks, menyisipkan
Prana Web dan mengakses Transformation Zebra. Adapun Transformation Zebra itu ikon untuk memanipulasi objek yang memungkinkan pengguna untuk mengatur ukuran, merotasi, atau mengedit objek presentasi Prezi. Dan yang ketiga ada Inset, menggunakan berkas media memasukkan bentuk-bentuk seperti panah, garis bebas, atau tembolok. Yang keempat ada frame. Nah, fungsi dari frame ini adalah memberikan kontainer di sekeliling konten presentasi untuk mengelompokkan konten. Kontainer yang disediakan berupa kurung kurawal, lingkaran, segi empat, dan tersembunyi. Yang kelima ada pad. Nah, pad ini untuk mengatur tampilan navigasi satu persatu, menangkap tampilan yang spesifik di dalam sebuah frame, atau menghapus seluruh alur presentasi dan memulai ulang. Yang terakhir ada color and font. Nah, ini berfungsi untuk mengaplikasikannya gaya-gaya presentasi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ningrum, NPM 0371-17201. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi media presentasi selain PowerPoint. Selanjutnya yaitu Visme. Visme adalah salah satu jenis baru tidak ada keterampilan teknologi atau desain yang diperlukan. Alat pembuatan konten yang telah mengambil alih dunia online oleh badai. Dari gambar hingga infografis, e-book, dan video, alat berbasis web ini menggunakan template yang dirancang sebelumnya, bersama dengan fungsi seret dan jatuhkan untuk memungkinkan Anda membuat seluruh host konten yang menarik. Nah, Visme memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi yang profesional, juga mengembangkan infografis secara online. Software yang satu ini sangat mudah digunakan dan dilengkapi lebih dari 1000 template, serta grafik. Visme termasuk ke dalam software yang relatif baru dan sebenarnya lebih diarahkan pada pembuatan infografis daripada presentasi. Walaupun begitu, Visme tetap menjadi pilihan yang tepat bagi pembuatan presentasi. Visme memiliki banyak opsi yang dirancang untuk memudahkan pengguna ke dalam pembuatan presentasi, seperti edit teks, tambahan animasi, berbagai macam template, dan icon-icon penting. Aplikasi ini memiliki serangkaian gambar yang dapat dimasukkan ke dalam presentasi. Pengguna juga dapat menyesuaikan animasi mana yang cocok untuk presentasi. Visme menawarkan opsi untuk membuat konten visual. Pengguna dapat membuat laporan resume atau kurikulum vitae, spanduk, dan grafik media sosial yang semuanya memiliki fitur lengkap seperti template, opsi font, dan penyesuaian gambar seperti yang ada di fitur pembuatan presentasi. Tampilan aplikasi Visme ini dapat kalian lihat di PowerPoint yang telah kami paparkan. Sebetulnya Visme ini tidak jauh beda dengan aplikasi PowerPoint, namun yang membedakan yaitu dalam 3 bentuk ada aplikasi Visme yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu bisa untuk presentasi, yang kedua bisa untuk membuat iklan banner, yang ketiga bisa untuk adat. Adat ini yaitu bisa untuk membuat grafik atau presentasi berupa grafik. Langkah penggunaan Visme, yang pertama yaitu buat proyek custom, yang kedua pilih latar belakang, yang ketiga masukkan elemen, 4 tambahkan gambar, yang kelima posisi dan lapisan gambar, yang keenam tambahkan teks, dan yang ketujuh pratinjau gambar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bowo Pambudi dari kelas 6E NPM 0371-17135. Di sini saya akan menjelaskan tentang Zoho Corporation. Zoho diluncurkan pertama kali pada tahun 2005, yang mana didirikan resmi oleh Adventnet Inc. Amerika Serikat, dengan pengolahan kata berbasiskan pada web untuk produk tambahan seperti presentasi, spreadsheet, dan dimasukkan ke dalam Zoho. Sedangkan
Johor sendiri merupakan software sebagian service, disebut juga sebagai cloud computing application. Untuk utilitas perangkat lunaknya di host pada server remote atau tidak komputer pribadi seseorang. Pengguna hanya tinggal mengakses utilitas tersebut melalui web browser. Sekarang saya akan menjelaskan macam-macam Johor. Yang pertama itu ada Johor Word. Johor Word ini adalah pengolah kata yang mendukung kolaborasi simultan antara pengguna yang satu dengan yang lain seperti format umum, yaitu Microsoft Word atau disebut juga file dengan doc. Johor Sheet yang kedua adalah intelijen basis online dan juga dapat aplikasi yang pelaporan di suite dengan drag kuat dan antarmuka drop, maka sudah dapat membuat pivots, ringkasan dan lain-lain. Yang ketiga ada Johor Presentasi. Program ini digunakan untuk presentasi online yang dimana seorang yang mengadakan presentasi bisa mengirim file berupa PowerPoint kepada yang lainnya. Yang keempat ada Johor Project. Johor Project ini berfungsi untuk membuat tugas-tugas laporan dan file standarnya, mendukung untuk versi manajemen proyek package. Yang kelima ada Johor CRM. Artinya menawarkan hubungan pelanggan, manajemen dan fungsi akuntansi yang ada pada dunia ERP. Yang keenam ada Johor Faktur. Johor Faktor ini aplikasi untuk bisnis dan solusi untuk faktor. Ini membuat pengguna bisa mengirim dan menghasilkan laporannya. Masih banyak lagi. Yang ketujuh ada Johor Wiki, alat yang bisa digunakan untuk membuat wiki, gambar dan lain-lain. Yang kelima ada Johor Diskusi. Nah, Johor Diskusi ini fungsinya untuk diskusi tentang masyarakat, sehingga masalah yang diambil oleh masyarakat dapat diselesaikan dengan ide-ide yang dapat dipertukarkan dengan lawan diskusinya. Yang kesembilan ada Johor Notebook. Johor Notebook ini dukungan untuk multimedia bagian konten. Yang kesepuluh ada Johor Chat. Digunakan untuk mendukung pesan instan dan dapat mempersatukan akses ke semua chat klien utama yang ada. Yang ke-11 ada Johor Mail. Johor berbasiskan pada web, kolaborasi diri, groupware. Yang ke-12 ada Johor Meeting. Aplikasinya konferensi web, tetapi pengguna juga bisa menggunakannya dengan sistem operasi. Saya akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan Johor. Yang pertama adalah kelebihan Johor. Yang pertama, dia dapat digunakan di mana saja atau secara mobilitas. Yang kedua, atau mendukung setiap peralatan yang digunakan pengguna. Yang ketiga, sulit terkena serangan virus dan sejenisnya. Yang keempat, aplikasinya sudah tersedia. Kalau kekurangannya, membutuhkan koneksi internet, membutuhkan akun. Yang ketiga, karena menggunakan internet rentan adanya hack. Yang keempat adalah bila terjadi trouble pada server pusat dapat menyebabkan terganggunya sistem dari web desktop.